Halo G-Friends, ketemu lagi dengan kami Auto Gadget Channel, channel yang suka bahas-bahas ringan soal otomotif dan gadget. Menjadi orang tua adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah, terutama ketika harus memilih mobil keluarga yang cocok. Namun ketika kita mencari MPV premium dengan anggaran yang terbatas, mungkin kita tidak kuasa menahan air mata saat mengecek dompet kita seperti sedang mengiris bawang. Tetapi don't khawatir dan jangan worry, di video ini kami mengenalkan 5 MPV premium di Indonesia dengan harga di bawah 200 jutaan. Yang bisa membuat OG Friends tetap terlihat elegan tetapi dengan budget yang terjangkau. Tentunya dengan kondisi MPV bekas ya. Jadi pas nih buat kaum mending seperti kita-kita ini. Apa aja tuh MPV-nya? Yuk kita langsung cek saja berikut ini. Toyota Nav1. Loh, kok bukan Alphard? Gini nih, OG Friends. Kalau Alphard yang Gen 1 dan Gen 2 memang bisa ditembus dengan harga di bawah 200 jutaan, tetapi sudah tergolong lumayan lawas. Maka dari itu, kita coba rekomendasikan adiknya si Alphard yaitu Toyota Nav1. Walaupun dimensi bodi dan mesin lebih kecil daripada si bongsor Alphard, tetapi soal tampang dan kenyamanan, si Nav1 dijamin gak ada beda-beda jauh kok dengan Alphard. Alasan lainnya adalah dengan harga kisaran 147 hingga 180 jutaan tergantung usia dan kondisi, lulu pada bisa dapetin Toyota Nav1 yang versi 2013 ke atas. Soal mesin, Toyota Nav1 dilengkapi dengan pilihan mesin 2,0 liter atau 2,4 liter, yang banyak beredar di Indonesia yang 2,0 liter. Yang mana diklaim punya tenaga sekitar 135 hingga 158 daya kuda, sehingga memberikan kinerja yang memadai untuk berbagai kebutuhan keluarga. Belum lagi soal Nav1 itu keluaran Toyota. Selain mesin bandel dan reliable, ketersediaan parts Toyota juga ngamprah dan bengkel-bengkel ahli Toyota juga banyak banget di Indonesia. Toyota Nav1 dilengkapi dengan fitur-fitur terkini seperti kursi fleksibel yang dapat dilipat, sistem infotainment yang oke, koneksi Bluetooth, pengaturan iklim otomatis, dan fitur keselamatan seperti sistem pengereman darurat. Ditambah lagi dengan pintu mode sliding dan kursi captain seat menambah rasa mewah dan elegan serta nyaman. Sehingga keluarga OG Friends sekalian bakalan gak rewel di dalam kabin. Soal hemat BBM, nah ini nih yang sering direwelin oleh kita-kita ini yang pengen kelihatan mewah tetapi duit belum melimpah. Toyota Nav1 umumnya memiliki konsumsi bahan bakar yang baik dengan rata-rata sekitar 12 hingga 15 km per liter, tergantung pada kondisi pengemudi dan varian mesin. Jadi ya santai aja, cash flow Anda tetap aman kok bro. Mercy B-Class Gen 2. Siapa bilang punya MPV premium Jerman harus menguras tabungan? Mercy B-Class membuktikan sebaliknya. Dengan kombinasi sempurna antara kualitas Jerman yang legendaris dengan harga yang terjangkau, B-Class adalah pilihan ideal bagi mereka yang ingin mengendarai mobil premium tanpa harus menjual organ tubuh Anda. Secara mesin, Mercedes B-Class umumnya dilengkapi dengan mesin 1,3 liter atau 2,0 liter yang menghasilkan tenaga sekitar 120 hingga 221 tenaga kuda, tergantung pada varian dan mesin yang dipilih. Hal ini dipadukan dengan fitur-fitur mewah seperti sistem multimedia MBUX, layar sentuh, pengaturan iklim otomatis, kursi berlapis kulit, dan berbagai fitur keselamatan yang canggih. Dengan mesin yang relatif kecil dan teknologi efisiensi bahan bakar Mercedes-Benz, B-Class dapat mencapai konsumsi bahan bakar yang baik, dengan rata-rata sekitar 14 hingga 18 km per liter, tergantung pada kondisi pengemudi dan varian mesin. So, buat kaum mending, Mercy B-Class ini cukup pas lah ya. Terutama buat para mama-mama muda yang pengen tampil trendy, stylish, mewah, sekaligus praktis pas jemput anak selesai main bola. Tapi ya tolong hati-hati ya bu, jangan nyetir asal-asalan, ntar Mercy-nya jadi lecet, jadi makin tipis deh dompet. Mazda Biante. Sejak Februari 2022, Mazda mulai memposisikan diri dan fokus sebagai produsen mobil kelas premium. Dan dilihat secara historis pun, ia punya line up MPV yang oke-oke seperti Mazda E2000, Mazda 8, dan Mazda 5. Kesemuanya itu memiliki rasa kemewahan dengan fitur-fitur yang lengkap serta rasa nyaman yang tiada tara. Tara di sini bukan Tara Basro atau Tara Budiman ya.
Nah, yang kita pengen rekomendasikan dari salah satu MPV dari merek Mazda ini adalah Mazda Biante. Dengan budget dimulai sekitar 150 jutaan ke atas, OG Friends bisa dapat Mazda Biante mulai dari tahun 2013 ke atas. Harga ini setara mobil SLGC loh, so tanpa mengurangi rasa hormat, buat kaum menang mending, ini salah satu pilihan tepat tanpa takut kualat. Biante ini membawa cita rasa khas JDM yang desainnya berani dan atraktif. Ia memiliki dua varian, satu varian adalah Biante standar dan satu lagi adalah Biante Sky Active. Desainnya agresif dan banyak garis tegas yang mengalir seperti bahasa desainnya yaitu Nagare. Mazda Biante sangat direkomendasikan bagi yang mengincar antara kombinasi kenyamanan, kabin yang lapang, harga terjangkau, mesin bandel, dan desain yang mewah. Ditambah lagi struktur jok paling belakang dari 7-seater MPV ini seperti bertingkat. Jadi penumpang di paling belakang lebih leluasa melihat pandangan ke depan tanpa perlu manjat-manjat headrest. Dengan begitu, kenyamanan dan kemewahan Biante ini tidak kalah daripada Toyota Alphard di tahun yang sama. Untuk urusan dapur pacu, Mazda Biante hadir dalam versi mesin konvensional dan mesin Sky Active. Untuk versi Sky Active merupakan respon dari Mazda terhadap konsumen Indonesia. Dengan mengusung mesin Sky Active G, Mazda Biante mampu menjeburkan tenaga menjadi 151 PS pada putaran 6000 rpm. Konfigurasi mesin Mazda Biante menggunakan 4 silinder segaris yang berkapasitas 2000 cc dan dilengkapi dengan 16 katup. Selain itu, mesin ini juga dilengkapi dengan DOHC. Fitur-fitur yang dimiliki mobil ini bisa dibilang sudah sangat lengkap untuk sekelas mobil MPV di Indonesia. Fitur-fitur seperti ABS, EBD, EBA, FBI, CIA, NCIS, BPK, KTP, SNK, BPKB, kita ulangi ya. Fitur-fitur seperti ABS, EBD, dan EBA telah dipasang pada mobil ini sehingga menjamin sistem pengereman berjalan maksimal di kondisi apapun. Selain itu, mobil ini juga menggunakan fitur ramah anak berstandar internasional yaitu Isofix Child Seat yang menjaga anak-anak selama perjalanan. Jadi tunggu apa lagi? Sikatlah ini Biante. Harga setara LCGC dapat MVP rasa JDM. Nissan Serena. Dengan budget ngepas tetapi tampilan tetap berkelas, MPV premium pilihan berikutnya adalah Nissan Serena lansiran tahun 2011 hingga 2016. Tergantung tipe dan kondisinya, ia bisa ditembus mulai dari harga 100 juta hingga 200 jutaan. Apa saja manfaat dari sebuah Serena second kisaran tahun segitu? Kita coba cek yang versi 2016 tipe Outtake ya. Nah gini ya, Nissan Serena Outtake 2016 dibekali dengan grill berdesain trapesium menggunakan aksen krom berukuran besar yang senada dengan dimensi mobil yang cukup lebar. Hadir bersama headlamp dengan desain berbentuk wing di ujung lampunya berteknologi LED dan ada pula maksudnya DLR. Selain itu, pada pintu samping model ini sudah keyless entry dan menggunakan pintu geser otomatis. Sehingga penumpang tidak perlu lagi membutuhkan banyak tenaga bagai kuda untuk bisa masuk ke dalam kabin. Di dalam kabin, sensasi ruang yang lapang langsung bisa dirasakan berkat dimensi mobil yang relatif besar plus kehadiran panoramic roof yang bisa bikin anak-anak OG Friends makin betah. Sementara itu, dashboard Nissan Serena Outtake 2016 didominasi oleh material plastik. Mobil ini juga terdapat head unit double din dengan layar infotainment digital berukuran 6 inci yang berfungsi untuk memutar MP3, radio, USB, dan DVD termasuk koneksi Bluetooth. Nissan Serena Outtake 2016 sudah mendapatkan fitur keselamatan yang cukup baik. Fitur keselamatan pasif hadir melalui dual SRS airbag, seatbelt LLR plus pretensioner, load limiter untuk setiap penumpang, sensor parkir, dan kamera parkir. Serta mendapatkan fitur keselamatan aktif dengan sistem pengereman berimbuh EBD, ABS, serta BA. Soal tenaga dan mesinnya, ia menggunakan mesin berkode MR20DD 4 silinder berkapasitas 1997 cc. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 145 daya kuda pada 5.600 rpm serta torsi maksimal 260 Nm pada 4.400 rpm. Dipasangkan dengan transmisi otomatis CVT yang disalurkan ke roda depan, mobil ini mampu mencatatkan konsumsi bahan bakar sebesar 12 km per liter. Honda Odyssey.
Dalam list MPV mewah di video kita kali ini, hanya Honda Odyssey lah yang terkesan menggabungkan elemen sporty dengan kepraktisan sebuah MPV premium. Gimana tidak, dengan desain cenderung ke sport wagon di model Gen 3 dan Gen 4, seakan-akan Honda pengen coba-coba bermain di crossover. Crossover di sini bukan crossover ke SUV, tetapi crossover MPV dan sport tourer. Hasilnya nggak kaleng-kaleng bro. Honda Odyssey di periode ini laku keras di dunia termasuk di Indonesia. Ada berbagai pilihan tipe Honda Odyssey Gen 3 dan Gen 4 di Indonesia, dari yang JDM dan ada pula yang Australian DM. Odyssey tidak hanya melahirkan prestis buat pemiliknya, melainkan juga menghadirkan kesenangan berkendara yang terjawab pada desain dan fitur-fitur yang ditawarkannya. Diklaim memiliki kelengkapan komplit dan sporty ini bukanlah sekedar basa-basi. Bodinya yang aerodinamis dengan tambahan full aero kit dikombinasikan dengan kenyamanan dan kemewahan kabin menjadikannya sebuah MPV premium dengan performa sporty. Untuk sektor kabin, Odyssey 2012 didominasi warna interior yang lebih elegan dari model sebelumnya. Sementara itu, penyematan kayu berkualitas di panel yang sekali lagi nih menegaskan kalau Odyssey adalah MPV premium yang menakjubkan mata orang yang melihat ke dalam. Interior makin lapang dengan desain V-shape kabin dan theatrical cabin space. Fitur interior ini tidak ada di model sebelumnya. Honda Odyssey mengusung mesin iVTEC DOHC berkapasitas 2,4 liter yang mampu menuai tenaga sebesar 180 PS pada putaran 6.500 rpm dan torsi maksimum 22,2 kgm pada 4.500 rpm. Bukan Honda namanya kalau tidak irit bahan bakar. Cakep! Honda Odyssey menerapkan teknologi yang berfungsi menekan penggunaan BBM tanpa mengurangi performa berkendara dan ramah pula terhadap lingkungan. Sistem ini bekerja dalam dua mekanisme, yaitu Econ Mode dan Eco Assist. Econ Mode adalah teknologi cerdas yang bekerja mengubah sistem pengendaraan sehingga menghasilkan efisiensi bahan bakar hingga 20%. So, lagi-lagi dengan budget mulai dari 165 jutaan ke atas, OG Friends dapat pilihan sebuah MPV mewah dan sporty. Masih tetap kekeh nih beli LCGC? Pikir-pikir dulu deh kan. Nah itu tadi pilihan-pilihan MPV mewah bekas yang bisa OG Friends pikirkan matang-matang untuk menebusnya. Kalau kita sebagai orang tua yang memiliki budget terbatas tetapi juga mementingkan sebuah MPV mewah yang nyaman dan berkualitas, alias kita masuk dalam kategori kaum mendang-mending, mungkin MPV bekas ini bisa masuk ke radar OG Friends sebelum menjatuhkan pilihan bermain di segmen low MPV atau LCGC. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Thank you banget sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe YouTube channel ini. Oh iya, kita ada IG dan TikTok juga loh. Jangan lupa follow kita di situ juga ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salut!